Oke, anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama dengan Ibu dalam pertemuan kita, pertemuan yang kedua untuk sistem pertahanan tubuh. Nah, dalam pertemuan yang kedua ini kita akan membahas kegagalan sistem pertahanan tubuh, penerapan sistem pertahanan tubuh dan imunisasi. Oke, kita ikutin pelajaran kita berikutnya ya. Nah, kegagalan sistem pertahanan tubuh terdiri dari satu penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun ini karena sistem pertahanan tubuh kita ini kadangkala merusak tubuh. Ya. Nah, sistem pertahanan itu disebut juga dengan benteng dari serangan. Nah, pada saat kapan kita dikatakan autoimun? Pada saat sistem imun kita ini merusak tubuh. Nah, jadi autoimun terjadi karena sistem kekebalan tubuh salah sasaran. Dia menyerang jaringan sel organ sendiri. Terjadi peradangan tempat sistem imun menyerang patogen. Nah, autoimun ini perhatikan dipicu oleh makrofag dan neutrofil. Ya, ada 4 yang memicu autoimun. Yang pertama makrofag dan neutrofil. Perhatikan, bisa kamu lihat di slideshow Ibu. Nah, yang kedua, sel T mengeluarkan sitokin dan kemokin. Nah, sel B membuat kesalahan dengan tidak memproduksi antibodi terhadap antigen asing, tetapi menyerang jaringan tubuh. Nah, perhatikan di slideshow Ibu. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah saat antibodi berikatan dengan antigen di aliran darah. Perhatikan slideshow Ibu ya. Nah, yang kedua tadi autoimun yang kita pelajari ya nak. Nah, yang kedua alergi. Mungkin kamu pernah mengalami alergi. Bahan penyebab alergi itu disebut alergen. Nah, kegagalan sistem imun menyebabkan tubuh kita mengalami hipersensitif, bereaksi secara imunologi, sehingga benda asing non-imunogenik yang berasal dari lingkungan dan bahan-bahan lain. Nah, alergi ini bisa diwariskan, ya, bisa diwariskan. Misalnya kedua orang tua kita menderita alergi. Bisa diwariskan sekitar 25-30% alergi. Kedua orang tua kita juga alergi, bisa 60-70% mewariskan alergi. Nah, apa penyebab alergi? Makanan, debu, ya, serbuk sari, bulu hewan, sabun, bahan kimia, logam, kutu, suhu, kapuk, obat-obatan. Alergi berulang sering menyerang sistem saraf pusat. Nah, orang yang mengalami alergi itu di dalam darahnya terdapat kelebihan IgA. Ya. Nah, yang ketiga, kita akan mempelajari penyakit imunodefisiensi. Nah, penyakit imunodefisiensi ini ada beberapa macam, ya. Yang pertama imunosupresi. Yang kedua imunodefisiensi iotragonik yang disebabkan oleh terapi obat. Nah, oke. Nah, bagian D, bagaimana penerapan pertahanan tubuh?
Pertama sekali adanya antibodi monoklonal. Nah, pembuatan antibodi monoklonal ini dapat dilakukan dengan teknik hibridoma atau yang disebut dengan rekayasa genetik. Nah, kamu perhatikan bagaimana prosesnya dengan gambar yang ada di depan layar kita. Antigen disuntikkan ke seekor tikus. Perhatikan ya nak gambarnya ya. Nah, lalu tubuh tikus membentuk antibodi terhadap antigen. Oke. Nah, bagian yang ke C, sel plasma yang dibentuk sel B diambil intinya, dikawinkan dengan sel embrional. Maka sel akan berproliferasi membentuk sel-sel baru yang menghasilkan antibodi yang diharapkan. Nah, setelah itu maka antibodi monoklonal dapat digunakan sebagai obat penyembuh berbagai penyakit sesuai dengan penyakitnya. Nah, itulah urutannya pada gambar yang Ibu buat. Ya. Oke. Nah, perhatikan. Produksi interferon secara rekayasa genetik dapat diproduksi secara in vitro, dapat digunakan sebagai antivirus. Nah, ini bagian kedua, penerapan sistem pertahanan tubuh. Nah, yang ketiga, bagaimana penerapan sistem pertahanan tubuh lewat proses pembuatan vaksin. Dilakukan dengan mengambil bagian tubuh atau produk patogen sebagai antigen seseorang, sehingga merangsang pembentukan antibodi. Nah, yang keempat, penerapan sistem pertahanan tubuh adalah imunisasi. Nah, imunisasi ini cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit agar tubuh tahan terhadap penyakit. Nah, imunisasi ini kamu akan dapatkan secara alami dan buatan. Ya. Nah, secara alami kamu sudah terima pada saat kamu baru lahir dari ASI ibu. Ya. Nah, imunisasi ada dua macam. Satu, imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi aktif adalah tubuh dengan sendirinya membuat zat anti yang akan bertahan selama bertahun-tahun. Imunisasi aktif ada karena pada tubuh manusia ada sistem kekebalan tubuh yang menjadi benteng pertahanan pada saat tubuh terinfeksi kuman tertentu. Contoh adanya vaksin BCG. Ini untuk pertahanan tubuh daripada batuk, DPT, difteri, demam, polio, dan hepatitis B. Yang kedua, imunisasi pasif. Nah, imunisasi pasif adalah tubuh anak tidak dapat membuat sendiri zat anti. Si anak mendapatnya dari luar tubuh dengan cara penyuntikan bahan atau serum yang telah mengandung zat anti. Contohnya adalah ATS, anti tetanus. Oke. Nah, inilah pertemuan kita, materi kita yang terakhir di kelas 11. Untuk bulan Mei, inilah pertemuan kita terakhir ya nak. Kita akan lanjutkan pelajaran kita secara online mulai tanggal 2 Juni. Oke, tetap semangat belajar di rumah karena tanggal 8 Juni kita akan ujian semester genap secara online. Perhatikan materi yang udah Ibu jelaskan, maka kerjakan soal kuisnya nanti, akan Ibu kirimkan linknya. Oke, selamat bekerja.